내가 널 좋아해. Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul Love Next Door. Tanpa berlama lagi, episode 7, Markyo, mari kita review. Seung-hyo mondar-mandir di depan rumahnya Sokyu. Tak lama Mom datang dan bertanya. Seung-hyo begitu karena tadi hampir saja ia akan mengutarakan perasaannya pada Sokyu. Tapi ternyata datanglah pengganggu, mantan tunangannya Sokyu. Ibu dan ayah Sokyu pun tak lama datang. Ayah langsung heboh marah-marah, tapi ibu malah bersikap kalem, tenang, dan damai. Bahkan ibu mempersilahkan pria itu untuk masuk dan memberinya makan hingga ia merasa kenyang. Dan kini tiba keduanya di sidang. Ibu ingin tahu alasan keduanya memutuskan hubungan. Lelaki itu berkata jika bukanlah salah Sokyu. Mendengar hal itu, ibu merasa lega dan yang tadinya lembut, kini ibu langsung murka memukuli pria itu hingga harus dilerai oleh ayah. Sedangkan di luar, Mom pun ikut emosi, ingin menghajar mantan tunangannya Sokyu, namun Seung-hyo melarang. Akhirnya keduanya minum-minum. Mom merasa kesal sekali karena Seung-hyo diam saja, tapi Seung-hyo merasa tak ada hak karena hanya berteman dengan Sokyu. Dan akhirnya Mom pun mengejeknya dengan mengatakan jika ia sudah membaca suratnya Seung-hyo. Dan selama ini ia telah menyia-nyiakan waktu. Namun begitu, Mom mendukung Seung-hyo. Sokyu dan mantan tunangannya itu pun berbincang. Jelas pria itu ingin Sokyu kembali. Tapi dengan tegas pula Sokyu mengatakan tidak dan jangan kembali lagi. Sokyu memutuskan untuk menginap di rumah Mom. Mom tak bisa menahan penasarannya bagaimana kini sudah bertemu lagi dengan mantan tunangannya itu. Ternyata saat di kantor Seung-hyo dulu, ada percakapan yang tak Seung-hyo dengar. Jika Sokyu berkata bahwa ia sedang berusaha untuk melupakan pria itu. Dan kini Sokyu maupun Seung-hyo hanya menatap dalam-dalam ponselnya sambil melihat kontak masing-masing. Tapi pagi harinya ibu ternyata berubah pikiran. Ibu rela Sokyu kembali lagi pada mantan tunangannya. Maka dari itu sengaja membuat Sokyu berdandan yang ternyata pria itu sudah menunggu di luar. Sokyu telah kena trik ibunya. Tapi Seung-hyo datang dengan sepedanya lalu mengajak Sokyu untuk pergi bersama. Sokyu pun nurut saja dan akhirnya keduanya pun bersepeda dengan sepanjang jalan ditemani bunga-bunga cantik yang berguguran. Seung-hyo lalu mengejek dandanan Sokyu hari ini dan seperti biasa mereka pun bertengkar lagi. Seung-hyo penasaran tujuan kedatangan pria itu. Dengan ragu-ragu Sokyu menjawabnya dan membuat Seung-hyo kehilangan kesabaran. Pasti Sokyu senang bertemu pria itu lagi. Apa Sokyu tak punya harga diri? Dikatakan begitu, Sokyu pun marah dan meminta berhenti. Dan benar saja Seung-hyo menghentikan laju dengan keras, membuat make up Sokyu menempel di pakaiannya tanpa disadari. Sokyu pun langsung pergi sambil menendang sepedanya Seung-hyo. Seperti biasa, geng ibu-ibu berkumpul. Kabar mengenai mantan tunangan Sokyu yang datang, mereka pun sudah tahu dan menghujat si pria itu. Tapi ternyata ibu Sokyu tak terima. Beliau malah marah-marah pada teman-temannya karena sudah menghina menantunya. Dan di tempat lain, anak lain akan senang dijemput oleh ayah, tapi Yeondu malah marah. Karena itu artinya ayahnya izin terus dari perusahaan. Yeondu sungguh dewasa. Sedangkan orang-orang di kantor kebingungan melihat pakaian Seung-hyo yang unik itu. Dan Sokyu pun membuat bergidik karena ia memotong sayuran dengan hati yang sedang marah. Sementara itu, kembali ke Yeondu. Yeondu merasa terpukau karena ia melihat Mom yang sedang membantu seseorang yang mengalami kecelakaan mobil. Awalnya pria itu tak sadarkan diri. Begitu diberi pertolongan oleh Mom, untungnya pria itu pun siuman. Setelahnya dengan baik, Yeondu memberikan salep untuk wajah Mom yang tadi ternyata terluka ketika menghancurkan kaca mobil. Yeondu bilang Mom lebih keren dari Spider-Man dan akhirnya mereka pun pulang bersama. Sementara itu, Seung-hyo rapat lagi dengan mantan kekasihnya. Tapi rapatnya malah keluar topik dengan membahas Sokyu. Seung-hyo pun langsung marah karena membahas hal lain.
Sung Hyo digoda mantan kekasihnya karena ia berubah menjadi remaja tiap kali membahas Sokyu. Si mantan masih saja menunggu Sokyu. Sokyu mencoba mengabaikan, tapi katanya setidaknya mari makan bersama untuk terakhir kalinya. Dan sampai di rumah, Moe merasakan jantungnya berdegup kencang. Karena ternyata tadi di perjalanan pulang, Moe baru sadar jika manusia lumpur dengan Kang Dan-ho adalah orang yang sama. Keduanya jadi sama-sama canggung karena mau mengatakan jika manusia lumpur itu adalah tipe idealnya. Sokyu masih marah pada Sung Hyo, jadi ia mengabaikannya. Namun Sokyu merasa tanda bahaya. Ia pun segera berlari ketakutan, tapi ternyata itu hanyalah Sung Hyo yang mengikutinya. Dan Sung Hyo pun sudah bertekad ingin menjawab obrolan serius mereka terakhir kali. Tapi Sokyu merasa belum siap. Kini ia sedang tak berpikiran jernih, jadi nanti saja. Bukan karena mantan tunangannya datang, tapi memang karena banyak masalah. Sung Hyo pun sedikit lega karena Sokyu tak ada rencana untuk menemui mantan tunangannya itu lagi. Dan akhirnya mereka pun berjalan pulang. Namun ternyata Sokyu berbohong. Karena esok harinya Sung Hyo malah tak sengaja bertemu Sokyu sedang bersama mantan kekasihnya itu di sebuah restoran. Terlihat jelas wajah kesalnya Sung Hyo. Sementara itu, hari ini ibu Sung Hyo berulang tahun. Tapi suami maupun Sung Hyo malah tak peduli dan sepertinya lupa. Bahkan teman-temannya pun tak mengingat hari spesialnya. Dan malah menyuruh ibu membawakan barang. Ibu Sung Hyo kesal sekali, tapi ternyata geng Lavender itu setia. Ternyata para ibu sudah menyiapkan pesta kejutan untuk temannya itu. Untuk pertama kalinya ibu Sung Hyo menangis terharu. Dan Sung Hyo pun ternyata mengirimkan pesan ucapan selamat ulang tahunnya. Sementara itu suaminya ternyata tak lupa juga. Beliau mencari ke sana kemari bunga kesukaan istrinya. Namun hati ayah seketika patah karena melihat ibu Sung Hyo sedang bersama dengan pria lain. Sung Hyo akhirnya memenangkan kontes desain gimnasium sekolahnya. Bu guru pun meminta Sung Hyo segera mengabari Sokyu. Karena ternyata Sokyu dengan semangat terus bertanya hasil dari kontesnya beberapa kali. Dan kini giliran nasib anaknya. Sung Hyo pun merenung di kolam renang dan kalimat-kalimat bijak dari orang-orang yang di sekelilingnya seolah menyadarkan Sung Hyo. Ia pun bergegas mendatangi Sokyu. Sebetulnya ada banyak sekali momen di mana Sung Hyo bisa menyatakan perasaannya dari SMA dahulu hingga mereka dewasa dan saat ini. Kini ia sudah tak bisa menundanya lagi. Akhirnya, perasaan yang tertutupi selama ini pun tercuat juga. Sung Hyo menyatakan perasaannya pada Sokyu. Dan episode 7 pun berakhir di situ.